Oke, teman-teman, kita memasuki tahap pengenalan WordPress sebagai aplikasi pembuat website tanpa ngoding ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas dengan cara yang sederhana supaya teman-teman gampang untuk memahaminya mengenai apa itu WordPress gitu ya. Oke, apa itu WordPress? WordPress adalah sebuah aplikasi atau biasa disebut sebagai CMS atau Content Management System yang memungkinkan teman-teman bisa membuat berbagai jenis website tanpa harus ngoding dari awal. Ngoding dari awal itu maksudnya teman-teman nulis kode program dari awal, bisa menggunakan HTML, kemudian dipercantik lagi tampilannya menggunakan CSS, JavaScript dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu semua membutuhkan waktu untuk melakukan pembuatan website itu menggunakan coding. Nah, itu butuh waktu dan keahlian yang khusus gitu ya. Teman-teman bisa bertahun-tahun untuk mempelajari itu gitu ya. Tapi dengan WordPress teman-teman bisa memangkas eh, langkah-langkah itu. Jadi teman-teman bisa membuat website tanpa harus ngoding, menulis kode program gitu ya. Jadi instan. Jadi sebut saja WordPress ini sebagai aplikasi pembuat website secara instan gitu ya. Oke, nah selanjutnya fungsi dari WordPress ini jelas sebagai pembuat berbagai jenis website tanpa harus ngoding tadi ya, sudah saya jelaskan di awal. Nah, website apa saja sih yang bisa dibuat menggunakan WordPress? Sebetulnya semua website, semua jenis website itu bisa dibuat menggunakan WordPress gitu ya. Tapi di sini saya sebutkan ada 4 yang biasanya paling umum gitu ya dibuat menggunakan WordPress. Yang pertama adalah toko online. Toko online itu sebut saja kita sebut sebagai online shop gitu ya. Nah, toko online ini biasanya dijadikan sebagai website tempat untuk melakukan penjualan produk secara online. Jadi misalkan teman-teman jual em, produk fashion gitu ya. Ada kerudung, kemudian ada apalagi ada kemeja gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa dibuat dengan menggunakan WordPress kalau produknya banyak gitu ya. Oke, kemudian yang kedua membership. Nah, membership ini apa nih? Kalau teman-teman belum familiar gitu dengan membership, website membership itu website yang kontennya hanya bisa diakses oleh anggota saja. Jadi, teman-teman misalkan punya kursus online nih, kayak punya saya gini. Nah, itu kan teman-teman menginginkan agar konten tertentu hanya bisa diakses oleh member yang sudah bayar aja gitu kan. Nah, itu bisa dibuat menggunakan WordPress, kira-kira seperti itu. Nah, membership ini cocok untuk teman-teman yang pengen buka kursus online, misalkan kursus online belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, teman-teman tinggal buat aja materi videonya, kemudian di-upload. Nah, lalu selanjutnya ditampilkan ke dalam website, tapi teman-teman batasi aksesnya agar hanya bisa diakses oleh member yang sudah bayar saja gitu ya. Nah, yang belum bayar dan dia belum bisa login, nah berarti kan tidak bisa mengakses konten kursusnya teman-teman. Nah, itu bisa dibuat menggunakan WordPress. Kemudian yang ketiga, company profile. Company profile ini biasanya website yang menampilkan informasi mengenai perusahaan ya, mengenai visi misi perusahaan, kemudian produk dari perusahaan itu apa, kemudian kontak dari perusahaan ketika dia ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya teman-teman. Nah, itu disebut dengan company profile. Nah, website company profile ini bisa dibuat menggunakan WordPress. Kemudian yang keempat, website komunitas, website jenis blog, sosial media, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan WordPress, teman-teman bisa membuat berbagai jenis website tanpa harus ngoding, tanpa harus paham kode pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi instan, teman-teman tinggal klik sana, klik sini, websitenya jadi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kelebihan dari WordPress. Ini kenapa sih WordPress menjadi CMS terpopuler di dunia saat ini gitu ya. Oke, yang pertama, WordPress itu mudah digunakan bahkan untuk teman-teman yang gaptek sekalipun, yang baru pertama bikin website sekalipun, ini langsung nyambung gitu ya, langsung bisa menggunakan WordPress asal teman-teman tekun belajarnya dan praktek terus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada ribuan tema gratis maupun berbayar yang bisa teman-teman pilih untuk urusan tampilan desain dari website. Oke, kalau teman-teman misalkan berkunjung ke salah satu website dan teman-teman terpukau dengan
tampilannya. Nah, itu disebut dengan tema. Jadi yang mengurus urusan desain tampilan itu urusannya dengan tema. Nah, di WordPress tersedia banyak sekali tema gratis maupun berbayar yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kategori websitenya teman-teman, sesuai dengan jenis websitenya teman-teman. Kalau teman-teman jenis websitenya toko online, ya sudah, tinggal dicari aja tema yang gratis maupun yang berbayar yang bisa teman-teman gunakan untuk website toko online ya teman-teman. Oke, nah kemudian yang ketiga ini ada banyak tutorial gratis maupun berbayar gitu ya. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan mempelajari WordPress. Nah, teman-teman sekarang kalau googling di internet, kalau searching di internet ya mengenai tutorial WordPress, itu ada banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman pelajari. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika ingin belajar WordPress, teman-teman takut eh, tidak ada materi untuk dipelajari gitu ya. Nah, tenang. Dengan menggunakan WordPress, teman-teman bisa mempelajari WordPress ini di internet seperti di YouTube, sosial media gitu ya. Bahkan ada kursusnya seperti yang saya lakukan sekarang ini, yang sedang teman-teman tonton ini gitu ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya WordPress itu aman jika terjadi serangan hacker. Teman-teman bisa merestore atau mereset ya, mereset kalau di laptop ya di restart ulang gitu ya websitenya supaya kembali ke keadaan sebelumnya gitu ya. Nah, ini ada fasilitas backup dari WordPress. Jadi backupnya bisa teman-teman atur nih, bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu ya. Jadi ketika ada kerusakan yang terjadi di websitenya teman-teman diakibatkan oleh orang-orang yang nakal gitu ya. Nah, teman-teman bisa merestart kembali untuk website teman-teman gitu ya. Kemudian selanjutnya bebas mengcustomize websitenya teman-teman. Nah, dengan WordPress teman-teman bisa bebas mengcustom ya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu ya, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu ya yang bisa mempersempit ruang geraknya teman-teman untuk mengcustom websitenya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti logonya, bisa ganti judulnya, bisa ganti tampilannya, pokoknya bebas ya kalau teman-teman menggunakan WordPress. Kemudian yang terakhir adalah tersedia ribuan plugin gratis dan premium atau berbayar yang bisa menunjang kinerja dari websitenya teman-teman. Oke, jadi ada satu buah teknik SEO namanya. Teknik SEO ini teknik untuk mendatangkan traffic secara organik dari Google ke websitenya teman-teman. Nah, tapi untuk bisa seperti itu, teman-teman harus bersaing dengan pesaingnya teman-teman di mesin pencarian Google. Nah, jika teman-teman menggunakan WordPress, ada satu plugin uh, gratis yang bisa teman-teman pakai, yaitu SEO BIOS. Ini plugin wajib yang harus teman-teman install, yang harus teman-teman kuasai jika teman-teman menggunakan WordPress dan menggunakan teknik SEO sebagai cara mendatangkan traffic atau pengunjung ke websitenya teman-teman. Nah, plugin ini gratis teman-teman, tapi ada juga versi berbayarnya, tapi menggunakan versi yang gratisnya saja sudah cukup powerful, bisa menunjang kinerja SEO dari websitenya teman-teman gitu ya. Nah, selain itu ada juga plugin Elementor. Elementor ini adalah sebuah plugin untuk membangun halaman website, mendesain halaman website. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemasaran, teman-teman ya, untuk promosi, untuk penjualan gitu. Nah, biasanya dibuat dengan menggunakan Elementor, namanya landing page. Nah, mungkin teman-teman sering nih nonton video di mana di Facebook misalkan ya, iklan gitu. Ketika teman-teman klik, itu akan dibawa keluar dari Facebook menuju ke sebuah halaman website. Nah, di situ teman-teman ditawarkan produknya, kelebihannya apa, kemudian fungsinya untuk apa dan harganya berapa. Nah, itulah yang disebut dengan landing page. Nah, landing page ini bisa dibuat menggunakan plugin Elementor, teman-teman. Oke. Nah, itu baru dua plugin gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjang kinerja dari websitenya teman-teman. Jadi supaya lebih berfungsi lagi nih websitenya teman-teman gitu ya. Oke. Jadi inilah kelebihan dan alasan kenapa WordPress
banyak sekali digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk membuat website mereka gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerti harapan saya mengenai apa itu WordPress. Jadi kita kilas balik. WordPress adalah aplikasi atau CMS atau Content Management System yang bisa memungkinkan teman-teman bisa membuat berbagai jenis website tanpa harus menguasai kode pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat website tanpa pengetahuan kode pemrograman itu. Jadi instan gitu cara bikinnya gitu ya. Nah, kemudian kelebihan dari WordPress ini sudah kita jelaskan tadi ya. Yang pertama mudah digunakan, kemudian ada ribuan tema untuk urusan desain, kemudian tersedia banyak tutorialnya di internet gitu ya untuk teman-teman belajar. Kemudian aman karena ada sistem backup. Nah, selanjutnya bebas mengcustom, jadi teman-teman bisa bebas melakukan apa saja agar websitenya teman-teman ini sesuai dengan harapan dan keinginannya teman-teman. Kemudian yang terakhir, tersedia ribuan plugin. Ya, plugin ini kalau teman-teman belum tahu, jadi plugin ini tuh kayak sejenis aplikasi tambahan untuk disuntikkan ke WordPress gitu ya. Nah, fungsinya ini ada macam-macam. Ada yang untuk menunjang kinerja SEO, ada untuk menunjang sistem membership, ada untuk menunjang pembuatan halaman seperti Elementor itu ya. Jadi ada banyak sekali fungsi dari plugin ini yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Oke, itu saja dulu. Sampai di sini teman-teman sudah mengetahui mengenai WordPress. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.